Di belakang sana ada wit gori. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Amin. Amin. Bapak Ibu para saudara yang dari Gisting maupun yang dari Blitang Mojosari ya, Mojosari, ada yang dari Tambak Boyo, ada yang dari Rejo Dadi, bukan Karangpinangun, Margo Mulyo ya, selamat datang. Inilah tempatnya si Mas Antoni Agustinus ya, Mas Agustinus ya. Tempatnya dingin ya. Tapi mereka nggak akan tinggal di sini, mau dibawa ke Jambi ya. Bapak Ibu para saudara, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan bacaan kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, tapi kemudian menjadi punggawa Mesir, kerajaan Mesir yang hebat sekali, dia punya kuasa di sana. Keluarga Yakub itu disebut sebagai Israel. Di sana ada kebersamaan, ada kebahagiaan, ada anugerah keturunan yang banyak. Tetapi dari keluarga Israel itu, keluarga Yakub itu ada yang biasa-biasa saja. Dan ada yang paling dicintai oleh Yakub, yaitu namanya Yusuf. Dari Yusuf ini teman-temannya atau saudara-saudaranya itu khawatir karena dia itu dijadikan anak emas yang mungkin akan mendapatkan warisan yang begitu banyak. Akhirnya untuk menyingkirkan si Yusuf ini dijualah ke Mesir. Dan di sana awalnya menjadi budak, tetapi akhirnya menjadi punggawa yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Nah, harusnya dalam keluarga memang ada suka dan duka, ada sehat dan sakit, ada iri dan dengki. Itu kadang-kadang terjadi semacam itu ya, karena rebutan warisan. Tapi mudah-mudahan dari keluarga Ibu Mariati yang 8 bersaudara, 10 dari ini, 2 tidak bisa dimomong. Jenengan berapa bersaudara putra ini? 14 itu, 14 itu ya, 14 hebat banget itu. Tapi lah orang-orang sing rebutan warisan itu, rukun-rukun KB itu. Mereka ini saya kenal, salah satunya adalah Pak A.L. Supardi. Itu dulu menjadi kepala Bimas Katolik Palembang, Sumatera Selatan, dan saya yang memberkati pernikahan kakakmu itu loh, si sama Bu Justin ya itu. Nah, jadi dalam keluarga itu mestinya tidak ada rebutan satu terhadap yang lain, tapi adanya rukun, damai, sejahtera. Amin. Amin. Ucapkan janji, disitulah terjadinya perkawinan, terjadinya keluarga. Keluarga itu sudah terbentuk dan itu sudah dilaksanakan di hadapan pejabat gereja tanggal Sabtu tanggal 8 2023 jam 9. Oh 8 oh. Jam 8, jam 9 berarti sedati manten. Di hadapan Romo Suryo sama Romo Niko Jenggot. Ya, wajar teman-teman. Konco kabeh ini. Dan di hadapan 2 orang saksi, termasuk di hadapan umat yang hadir. Di sini juga ada yang hadir, di sana juga ada yang hadir. Umatnya saya dengar katanya yang hadir sekitar 1.500 ya. Hah? 1.700 malah oke meneh, luar biasa tenang. Dan perkawinan itu sudah tercatat di dalam buku perkawinan gereja paroki, namanya Liber Matrimonium, sudah tercatat di sana. Bu nomor piro karena surat perkawinannya itu belum keluar. Dan mungkin nanti sebentar lagi juga akan tercatat di Dukcapil, penduduk capil gitu ya, catatan sipil ya, akan tercatat. Wes belum ya, sudah proses akan. Nah, jadi di dunia ini sudah tercatat di gereja dan di negara, dan di surga sana
juga sudah tercatat di dalam buku besar Tuhan Yesus Kristus itu ya, itu luar biasa. Perkawinan sudah terjadi, tetap jadi, harus jadi, tak bisa ditarik kembali dan tidak bisa dihapus kembali atau catatannya ditipek raiso. Meskipun catatannya ditipek di dunia ini, tetapi di surga sana tetap tercatat itu. Gitu? Amin. Nah, perkawinan membentuk keluarga ini dalam sidang para uskup ke-14 tahun 2015 membeberkan dalam dokumen, tak sebut kayak sekarang pelajaran tentang perkawinan you know, karena ono sing guru melu khusus perkawinan ya. Dokumen Initia Menta artinya dokumen panggilan perutusan keluarga dalam gereja dan dalam dunia saat ini atau dalam dunia saat ini. Romo mau kutipkan atau petikkan beberapa poin yang memang penting bagi keluarga itu. Jadi baik ini pelajaran gue manten maupun pelajaran Anda semua. Nek Romo kuis bola bali rekoleksi retret barang, kemarin juga belajar tentang apa hukum perkawinan barang. Pertama, keluarga asal. Keluarga itu sudah terbentuk dari sejak awal, yaitu keluarga asal, yakni ketika Allah meresmikan perkawinan antara Adam dan Hawa. Itu keluarga pertama, dan keluarga itu menjadi dasar dari keluarga-keluarga seterusnya termasuk zaman sekarang ini. Tuhan Allah memberkati keluarga itu, memberkati dengan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, kita ini termasuk keturunannya Adam. Kapan Romo? Ya pokoknya percaya wae lah termasuk keturunannya Abraham. Kemudian dari sana juga istrinya diberkati, istrinya Hawa menjadi ibu bagi bangsa manusia. Dan dalam pemberkatan itu Tuhan mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu keluarga, satu daging. Itu dirusak oleh dosa. Yang merusak perkawinan atau keluarga itu bukan manusia, tetapi manusia yang mengikuti dosa. Itulah yang terjadi. Namun Bapak Ibu para saudara dan pengantin berdua, ternyata Yesus memulihkan perkawinan dan keluarga pada bentuk aslinya, di mana Tuhan Yesus Kristus memasukkan keluarga itu ke dalam lingkup Allah Tritunggal, dan Kristus menganugerahkan kepada keluarga, kepada mereka yang membentuk suatu perkawinan keluarga, rahmat yang perlu untuk memberi kesaksian atau menghayati Allah yang membentuk keluarga itu sendiri. Kristus itu membentuk. Maka dalam Santo Paulus mengatakan bahwa perkawinan pria dan wanita itu sebagai lambang perkawinan Kristus dengan gereja. Itulah. Jadi Kristus mengembalikan itu. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh dokumen gereja, bahwa perkawinan atau persekutuan hidup dan dalam kasih sebagai pusat keluarga. Jadi kasih itu menjadi pusat keluarga. Kalau saya menggambarkan keluarga itu, pernah saya singgung, itu seperti pohon. Pohon itu kalau di sini ada banyak pohon pokat itu, di sini banyak pohon pokat itu. Pohon besar kayak gitu biasanya mempunyai akar tunjang. Kemudian ada pohonnya, kemudian ada cabang-cabangnya. Yang menjadi akar tunjang keluarga itu adalah kasih, cinta sejati yang jadi akar tunjangnya. Kemudian pohonnya itu adalah iman yang mengalirkan nutrisi kepada dahan-dahan ke atas itu, sehingga dahan-dahannya itu menjadi kokoh kuat.
dan dahan-dahan itu nanti akan menghasilkan buah, itu harapan. Jadi keluarga itu sebenarnya sudah mengandung makna cinta, iman, dan harapan. Harapan, cinta, dan iman. Cinta kasih sejati suami istri mencakup saling serah diri. Jadi serah diri secara total. Jadi bukan hanya sebagian tetapi secara total. Tidak ada yang tersisa, semuanya diserahkan. Itu mendengarkan sabda Tuhan. Yang keempat itu saling melayani satu terhadap yang lain. Dan yang kelima akhirnya itu bersaksi. Itulah keluarga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dan khususnya Mas Agustinus dan Mbak Margarita bersiap atas perkawinan ini. Dan permenungan ini apakah boleh kalau saya menutup dengan pantun? Biasane yo. Bolu kukus. Bolu kukus segar rasanya. Roti kukus banyak orang menyukainya. Keluarga diutus wartakan kabar gembira seperti Kristus mengutus murid-muridnya. Amin. Tadi kan bacaan Injil itu Kristus mengutus murid-muridnya, maka keluarga juga diutus mewartakan kabar gembira. Mana ini? Sumur kering tak bisa digunakan, betul? Gue pendem ngomong. Tapi bisa digunakan lagi, terus apa ini? Bisa digali agar keluar airnya. Nah, itu sumur kering, cakep. Apa tadi? Sumur kering tak bisa digunakan, cakep. Bisa digali agar keluar airnya, cakep. Bersyukur saling terima sakramen perkawinan, cinta sejati telah terikat selama-lamanya. Amin. Siji mana? Daripada aku diulang. Ada ketupat janur bungkusnya, cakep. Ketupat dibelah dimakan berdua, itu nanti mereka ada kabar. Cinta hormat orang tua dan mertua, ya ada ya. Niscaya berkat limpah bagi kalian berdua. Amin. Bisa aku karena ini belajar pantun. Biasanya. Selamat maghrib ya. Wes, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada kemarin, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Kudus Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, hidup amin. Marilah kita memberi hormat kepada Allah dan menaruh harapan kita kepadanya, dan kita sampaikan doa-doa kita. Bapa yang Maha Baik, bantulah kedua mempelai baru ini agar dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera. Kami mohon. Semoga Engkau hadir dalam rumah mereka, sehingga mereka hidup takwa serta memancarkan kebaikan dan keadilan kepada masyarakat di sekitar. Kami mohon. Teguhkanlah mereka dalam niat untuk hidup bersatu dalam cinta setia. Jauhkanlah pengaruh kejahatan dari mereka dan kuatkanlah mereka dalam godaan. Kami mohon. Anugerahkanlah keturunan yang sehat kepada mereka dan tolonglah mereka dalam pendidikan anak-anak. Kami mohon. Berkatilah juga orang tua
dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dan berkatilah kami semua yang hadir di sini. Semoga Engkau berkenan bila kami berbuat baik dan berbelas kasih bila kami lemah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa suami istri. Allah sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan perkawinan kami, atas segala suka duka, atas kebahagiaan dan penderitaan, atas untung dan malang, terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan kami berdua berpegang teguh pada ikrar perkawinan kami, berpadu dalam cinta. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan untuk saling berkorban, bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga, saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh. Semoga karena berkat-Mu, kami saling menguatkan dalam menghadapi tantangan dan godaan yang mengancam keutuhan keluarga kami. Semoga dari hari ke hari, perpaduan kasih kami semakin kuat, dan perkawinan kami sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gereja. Dan kelak, apabila tugas kami di dunia telah selesai, perkenankanlah kami berdua menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi semua pasangan suami istri. Bimbinglah agar mereka berhasil menjadi pasangan yang bahagia. Terlebih kami berdoa bagi suami istri yang sedang mengalami kegoncangan. Nyalakanlah kembali api kasih yang dulu mengorbankan semangat mereka untuk mengikrarkan janji perkawinan. Kuatkanlah mereka untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Kami unjukkan doa ini kepadamu ya Bapa, demi Yesus Kristus, junjungan dan teladan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami dan dampingilah setiap langkah kami dengan rahmat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Curan Romo agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan dialog keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh dunia. Ingatlah juga akan kedua mempelai Agustinus dan Margareta yang saling mengikat cinta pada hari Sabtu kemarin. Semoga mereka menghayati cinta kasih itu dalam kehidupan keluarga mereka, sebagaimana Kristus mencintai gereja dan menyerahkan dirinya untuk kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
Bapa, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja, lihat dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah, inilah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Buka ya.
menyaksikan dan merasakan upacara syukur atas perkawinan kedua mempelai ini dan mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi. Kini kami mohon tolonglah supaya mempelai berdua selalu setia kepadamu dan memberi kesaksian iman kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mundurlah dalam Tuhan. Ekaristi syukur ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.